Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubaidi. Saya dari MTS Ma'arif 19A Salamah Sukadana, Lampung Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL ke-1 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Teks Persuasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pak. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran daring ya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, saya minta untuk berdoa. Baik teman-teman, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi, mengapa kita selalu mengawali kegiatan harus berdoa. Baik, sebelumnya saya akan cek kehadiran dulu. Silakan nanti kalau yang saya panggil, jawab ya. Ya, Pak. Yang pertama, Ade Imas Cynthia. Hadir, Pak. Kemudian Agus Priyadi. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Ya. Baik, begini anak-anakku. Jadi dalam melakukan sesuatu yang saya katakan tadi bahwa untuk mengiringi usaha itu harus disertai tugas, harus, karena tidak ada gunanya usaha itu tanpa berdoa. Sehat semua ya, semuanya sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ada yang masih ingat materi minggu lalu yang waktu luring? Masih ingat? Masih, Pak. Tentang apa? Masih, Pak. Masih. Tes eksposisi. Teks eksposisi. Ya, betul. Kemarin kita waktu luring kita belajar yaitu teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan berganti yaitu teks persuasi. Nah, sebelum masuk teks persuasi, saya mau tanya dulu, barangkali masih ada yang ingat atau jangan-jangan sudah lupa. Apa itu eksposisi? Teks eksposisi itu apa sih? Coba, ada yang masih ingat? Informasi. Ya, eksposisi itu menyampaikan informasi. Jadi berbeda dengan hari ini, yaitu kita belajar mengenai teks persuasi. Nah, hari ini kita akan belajar teks persuasi, yaitu yang pertama tentang kade mengidentifikasi. Yang kedua yaitu menyimpulkan. Jadi kita belajar teks persuasi hari ini 2 kade, yaitu kade yang pertama mengidentifikasi teks persuasi. Yang kedua menyimpulkan teks persuasi. Nah, tujuannya apa? Tujuan hari ini anak-anakku, yang pertama menentukan ajakan dalam teks persuasi. Yang kedua, menelaah strukturnya, menelaah struktur, unsur kebahasaan, dan lain. Yang ketiga, yaitu menyimpulkan teks persuasi. Berikut, yang keempat, yaitu mengembangkan ajakan persuasi, ajakan dalam teks persuasi. Nah, baik, sebelumnya mari kita lihat video. Saya akan menayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Memang tren kesembuhan terus meningkat dan bahkan hari ini
Jumlah kasus aktif berada di 100.000 orang. Taatilah protokol kesehatan, jangan lengah, jangan menganggap remeh, dan tetap waspada. Bersama-sama insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan itu sesuatu apa? Setelah disampaikan Pak Jokowi tadi, pesan apa sih yang kamu dapat? Pesan yang saya ambil, kita harus waspada terhadap virus COVID-19. Meskipun kasus COVID-19 sudah menurun, tetapi kita harus tetap menjaga diri dari penularan virus COVID-19. Tepuk tangan untuk Salsa dan Dea, ayo. Video tadi, Pak Jokowi tadi itu sedang melakukan persuasi. Teks persuasi itu, ada yang tahu coba? Saya, Pak. Siapa ini? Saya. Siapa? Ya, coba apa? Teks yang mengandung pesan. Teks yang mengandung pesan. Teks yang mengandung pesan. Nah, bagus. Pesan. Nah, bagus. Ya, ada yang lain coba. Sampaikan nasi, Pak. Coba Dea, apa? Teks yang berisi ajakan. Ya, teks yang berisi tentang ajakan. Apa mau bertanya? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya. Saya. Inas. Oh, Imas. Nah, coba. Pak, mengapa dalam teks persuasi harus didasari argumen? Jadi begini, dalam teks persuasi itu kita tetap harus menggunakan rangkaian argumen. Ini adalah satu kesatuan. Perhatikan, saya bacakan. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan. Kalau kita mengajak untuk jangan buang sampah, ini kan rangkaian argumennya. Ini ajakannya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Ini kan mengajak tuh. Kita diajak untuk membuang sampah pada tempat. Sebelum kita mengajak, kita harus sampaikan argumen dulu. Argumen itu apa? Berisi fakta, supaya meyakinkan. Paham ya, Ade ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ya, Pak. Apa ini? Siapa? Aku. Ya. Oh, dia. Ya. Oh, dia. Pak, struktur teks persuasif itu apa aja? Struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Setelah pengenalan isu, kemudian lanjut ke rangkaian argumen. Yang ketiga yaitu struktur yang ketiga, boleh dicatat. Pernyataan ajakan. Terakhir yaitu penegasan kembali. Ini boleh itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung diskusi kelompok. Saya akan bagi kelompok. Kelompok 1, Salsa, Okta, Irfanda ya. Kelompok 2, ya, saya bagi di grup ya, silahkan dilihat. Saya Ya, Pak. buat kelompok dulu. Ya, Kita Pak. buat kelompok dalam Zoom. Breakout room. Siap-siap. Diskusinya lancar? Lancar ya? Lancar. Ya udah, lanjut aja. Statement ngecek. Yang penting kompak. Akan lihat kekompakan kalian. Jadi harus kerjasama ya, dalam mengerjakan tugas itu harus kerjasama. Kelompok 2. Hai. Hai. Hai, Pak. Sehat. Sehat. Kerjasama ya, jangan sampai nggak kerjasama. Mana ini kelompok 3? Ayo kerjasama. Ya, Pak. Kerja kelompoknya. Lancar ya diskusinya?
Kalau mau ditanyakan boleh Alhamdulillah lewat lancar. chat atau broadcast gitu ya. Atau di WA juga nggak apa-apa. Ya, Ada beberapa hal yang mau ditanyakan. ya Pak. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Agus. Agus, Iya, Pak. Agus, Mbak Siva. Mana ada masalah dalam diskusinya? Lancar? Lancar. Lancar ya? Kalau ada masalah, ada yang mau ditanyakan boleh chat lewat chat atau WA grup. Boleh, ya. Sudah diskusi dengan kelompoknya. Sekarang tunjukkan hasil diskusinya. Octavia. Satu Octavia, Salsa, dan Irfanda. Kak, siapa yang mau mewakili nomor 1? Saya. Sing banter ya, Nduk ya. Ya. Yang berurutan mau yang ini dulu boleh, yang teks 1 boleh, teks 2 dulu boleh juga. Oh, yang lain, kelompok yang lain silahkan boleh menanggapi nanti ya. Setelah dibacakan oleh Octavia. Iya, Pak. Silakan. Dalam pembelajaran secara daring ini, yang menjadi permasalahan terbesar adalah tidak semua siswa memiliki gawai atau smartphone, dan permasalahan lain yang harus dihadapi yaitu kesiapan mental, kompetensi, dan kesungguhan yang dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Saya mau menanggapi, ini kelompok 1 ya. Kelompok lain, yang anggota kelompok lain ada yang menanggapi. Saya, Pak. Bella ya, Bel. Apakah bermodal HP siswa bisa mengikuti pembelajaran daring? Apakah bermodal HP bisa melakukan kegiatan daring? Kelompok 1 Itu siapa bisa. saja anggotanya? Saya, Pak. Ya, monggo ditanggapi. Tentu saja bisa kita pakai aplikasi yang bisa diinstal di HP seperti WA, Google Classroom, dan lain sebagainya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya kira cukup untuk kegiatan pembelajarannya, kegiatan intinya. Nah, sekarang boleh disimpulkan apa sih yang kita dapat materi hari ini? Boleh disimpulkan materinya. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, Dea meneh, yo, nah. Yang lainnya ini, Jadi yang lainnya mana ini? Yo. Yang banter, Nduk. Jadi, kesimpulannya adalah teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan-ajakan yang disertai dengan argumen supaya lebih meyakinkan masyarakat. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Dea. Punya simpulan Dea tadi bagus, dan bagus sekali. Jadi, teks persuasi, teks ajakan yang berisi ajakan beserta argumen untuk meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan pembaca, khalayak umum. Nah, strukturnya ada 4. Pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya remedial dan penghayatan. Remedialnya ini untuk Agus. Agus mana Agus? Zikri. Ya, Pak. Ini silahkan diklik di sini. Ya. Untuk Agus dan Zikri ini. Kemudian untuk yang lain yang saya tidak sebutkan, silahkan buka buku berikutnya, pembelajaran berikutnya. Nah, baik, saya akhiri. Mungkin semoga hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi